Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan baik dari Gembala Sidang, Ketua Jemaat, Majelis, dan Ketua Sinode yang Tuhan berkati. Saya namanya Pendeta Aiter dari STEMI Jakarta dan saya melayani di Gereja Reform Injili Indonesia. Puji Tuhan, waktu tanggal 15 kami bisa tiba di tempat ini, yaitu di Gorontalo, dan dijemput oleh Ketua Sinode Bapak Pendeta Ronald Oroh, lalu dijemput oleh Ibu Wise Bendahara Sinode. Lalu kami dibawa ke kantor Sinode, lalu kami bicara dengan pendeta-pendeta Sinode, misi kedatangan kami, tim STEMI, ke kota Gorontalo. Bersyukur waktu kami tiba di tempat ini, kami mendengarkan berita yang sangat mengkagetkan. Ternyata Pendeta Stephen Tong pernah datang ke Gorontalo. Pendeta Ronald Oroh berkata, antara tahun 78 sama tahun 79, antara itu Pak Stephen Tong pernah khotbah di Sentrum 3 malam. Lalu waktu itu Papa Pendeta Ronald Oroh, seorang yang masih sangat muda, yang setirin dan jemput Pak Tong. Dan di hari ketiga Pak Tong sudah KKR, Pak Tong calling siapa yang mau jadi hamba Tuhan, dan Bapak Pendeta Ronald Oroh angkat tangan, tapi dia sembunyi di belakang mimbar. Setelah itu, dia merasa minder, masakan saya seorang anak muda, Tuhan mau pakai. Di mobil, waktu dia bersama Pak Stephen Tong, dia berkata, dia tanya Pak Tong, Pak Tong, apakah Tuhan melihat orang yang ada di belakang mimbar juga? Maksudnya, apakah Tuhan melihat saya yang angkat tangan di belakang mimbar? Dan apakah Tuhan mau pakai saya juga? Lalu Pak Tong mengatakan, Tuhan bisa pakai. Dan seterusnya ya, kira-kira seperti itu. Dan akhirnya, berapa puluh tahun kemudian, Bapak Pendeta Ronald Oroh yang sudah menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, dan menjadi pendeta, dan menjadi ketua sinode di tempat ini. Lalu saya berkata, Pak, sayang sekali kalau Bapak Pendeta, mestinya waktu konvensi Injil Internasional, Bapak ikut ke Jakarta. Nanti saya pertemukan Bapak dengan Pak Stephen Tong. Pak Stephen Tong pasti senang sekali, karena dia senang sekali ketemu orang-orang di masa lampau yang pernah mendampingi beliau, yang pernah hadir sebagai saksi mata pelayanan beliau waktu beliau masih muda. Di dalam pembicaraan dengan Ketua Sinode dan Pendeta-pendeta Sinode di kantor Sinode, maka saya mengusulkan, doa ya, kalau Tuhan pimpin, biar Pak Stephen Tong bisa kembali ke Gorontalo. Amin. Nanti kalau Tuhan berkenan, biar Pak Tong yang tahun ini akan rayakan umur 86 tahun, dia bisa sisakan, luangkan waktu untuk kunjungi Gorontalo. Dan dari pendeta-pendeta Sinode, mereka sangat setuju, dan saya bilang nanti saya akan sharekan informasi ini kepada tim STEMI yang ada di pusat, biar mereka mencek jadwal Pak Tong, dan mereka bisa bicara sama Pak Tong untuk kemungkinan bisa ada di Gorontalo. Lalu setelah itu, kami mulai survei Gorontalo, kami lihat kemungkinan yang ada bisa lapangan, tapi izin tidak tahu bisa dapat atau tidak. Kemungkinan kedua, ada ballroom yang cukup besar, yang baru Oktober 2025 dibuka. Dan kami sudah masuk, dan sudah rekam semua, dan saya sudah send juga ke STEMI Pusat. Lalu habis itu, kemarin kami pagi-pagi menuju ke Gorontalo wilayah barat, perbatasan dengan Parigi. Namanya Pak Londoun ya. Saya susah sekali sebut nama-nama yang ada di sini, karena belum familiar ya. Lalu kami ketemu dengan pendeta di sana, majelis-majelis sana, dan kami juga sharekan rencana ini. Dan mereka sangat sambut baik, dan mereka berkata, kami sudah lama lihat YouTube Pak Stephen Tong. Doa ya, biar tahun ini kalau Tuhan pimpin, Pak Stephen Tong bisa ke Gorontalo. Dia sekarang didorong dengan kursi roda, lalu kalau mau naik mimbar, dia dipegang tangannya oleh 2 orang, satu di kanan dan satu di kiri, supaya dia tidak jatuh ke kanan atau ke kiri. Begitu sudah naik mimbar, dia ditinggalkan di mimbar, dia bisa berdiri 5 jam.
Nanti turun, dia dipegang lagi tangan kanan dan tangan kiri. Itu mujizat mimbar. Kalau di mimbar dia bisa berdiri. Kalau di luaran dia berdiri jalan sangat susah sekali. Nanti tahun depan di bulan Januari dia akan rayakan HUT pelayanan 70 tahun menjadi hamba Tuhan. Nanti Januari dia akan buat kebaktian 70 tahun setia melayani Tuhan. Lalu selain kami bicara kemungkinan Pak Tong kalau bisa datang ke Gorontalo, lalu bisa layani di provinsi ini satu hal yang sangat-sangat ajaib kalau terjadi. Ini anugerah Tuhan. Lalu saya banyak keliling seluruh Indonesia, membawa banyak tim, lalu kami masuk ke sekolah-sekolah, layani siswa-siswa yang ada Kristen di dalamnya. Baik sekolah negeri sampai sekolah internasional, tim STEMI setiap tahun keliling seluruh Indonesia. Dan waktu saya tiba di tempat ini, ternyata di sini banyak sekali orang dari Minahasa. Karena memang Gorontalo dulu gabung sama Sulut. Seluruh provinsi Sulut kami sudah keliling, dari ujung sampai ujung. Lalu di sini juga sebagian ada dari Toraja. Seluruh Toraja saya sudah keliling, baik tanah Toraja maupun Toraja Utara. Lalu di sini pasti ada sebagian juga dari Sulteng. Kemarin waktu saya share di Gorontalo Barat, lalu saya sebutkan semua kabupaten Sulteng yang kami sudah layani. Lalu satu bapak berkata, "Pak, saya dari Beteleme." Saya bilang, "Saya sudah injakkan kaki ke Beteleme." Dia kaget luar biasa. Seluruh Sulteng kami sudah keliling, sisa Buol dan Toli-Toli. Tidak ada yang lolos. Dari ujung sampai ujung kami sudah keliling. Dan nanti kalau Tuhan pimpin, kami lagi mengurus surat rekomendasi Dinas Pendidikan, baik Kota Madia maupun Kabupaten, untuk nanti saya bawa tim, kami akan menyebar ke sekolah-sekolah. Lalu layani siswa, ada yang cuma satu Kristen, kita juga layani dia. Ada yang dua, kami juga akan layani. Dan semua ini, tim yang datang, semua bayar uang masing-masing. Kami keliling seluruh Indonesia berpuluh-puluh tahun, ini semua pakai uang masing-masing, tiket bayar sendiri, hotel patungan, lalu makan kita kumpul uang, sewa mobil kita kumpul uang. Dan ini dikerjakan berpuluh tahun, dan Tuhan tetap memberkati dan tidak pernah kekurangan. Amin. Nanti saya akan share kepada STEMI Pusat, harap rencana Pak Stephen Tong bisa tiba di tempat ini, bisa terjadi. Dan sambil nanti menunggu proses pengurusan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan, kalau sudah dapat, nanti saya akan bawa tim, kami akan menyebar ke semua pelosok, di mana ada sekolah yang ada Kristen, kami akan injakkan kaki ke dalamnya. Dan puji Tuhan, harap ini bisa terjadi. Gorontalo merupakan provinsi yang saya sudah gumulkan sangat lama. Waktu kami layani Sulawesi Utara, saya sudah sampai ke Boroko. Tinggal sekejap saja sudah masuk ke Gorontalo. Tapi saya tidak ada koneksi di Gorontalo. Kita hanya sampai ke Boroko, kita layani Kota Mobagu, Molibagu, Ratahan, Tutuyan, Tondano, lalu Tomohon, kita layani Poigar, seluruh daratan itu. Sampai Amurang, ke Manado, lalu ke Bitung, kami seberang ke Siau Biaro, Tagulandang, lalu Tahuna, lalu Talaut. Dan kami masuk sampai ke Marole sana. Ini semua tim bulldozer. Sekali tiba, semua sapu habis. Puji Tuhan ya. Nah nanti harap Tuhan pimpin, kalau Pak Tong datang, malamnya ada kebaktian pembaharuan iman nasional, paginya dia bisa buat seminar semua pelayan-pelayan dan guru-guru dan hamba-hamba Tuhan. Dan ini pelayanan yang dia kerjakan sampai hari ini, sudah lebih 200 kota dan desa di seluruh Indonesia yang dia kunjungi dalam kondisi tubuh yang lemah kayak begitu. Di lapangan kalau dia khotbah hujan, dia tetap mandi hujan di lapangan. Sampai yang naik ke atas mimbar pegangin payung, sendiri kedinginan. Kadang-kadang tempat yang dipakai untuk tutup mimbar terbang karena anginnya begitu kencang, dan Pak Stephen Tong tetap khotbah sampai jasnya, batiknya semua basah. Dan Tuhan pimpin hambanya tetap sehat sampai hari ini. Oke, hari ini bersyukur
saya dikasih kesempatan untuk khotbah di tempat ini. Waktu tanggal 15 saya sudah isi sesi tentang teologi doa di gereja sini. Lalu hari Jumatnya saya isi sesi yaitu persekutuan di outdoor, yaitu di kebun yang kolom 8. Lalu hari Sabtu dari pagi sampai tadi dini hari jam 1, saya sama Bu Wise, sama teman kami, ada Bu Satini, Bu Lisa, kami baru tiba di kota. Udah capek sekali dan sepanjang perjalanan saya batuk-batuk tidak habis-habis karena batuknya sudah berminggu-minggu. Karena tidak boleh banyak ngomong, harus istirahat tidak bicara. Udah makan antibiotik, sudah mau sembuh, banyak ngomong, gatal lagi, luka lagi. Maka hari ini saya minta Ibu Pendeta Natalia, boleh nggak saya hanya khotbah saja. Dari malam sampai dini hari terus batuk. Sepanjang perjalanan ke Gorontalo Barat, batuk tidak habis-habis. Ketemu orang ngomong, batuk terus, karena gatal dan sudah luka. Ini saya ngomong sampai telen-telen, saudara ya. Saya sudah doping-doping banyak, harap tidak batuk sampai akhir. Oke, saya dikasih tema khotbah tentang pemimpin. Dan tadi sudah dibaca Bilangan pasal ke-17. Untuk memahami Bilangan pasal ke-17 mengenai tongkat Harun yang berbunga, kita harus memahami Bilangan pasal ke-16. Bilangan pasal 16 dan pasal 17 ini adalah satu paket penolakan kepada hamba dari Tuhan. Mari kita lihat Bilangan pasal ke-16 untuk melihat background yang sangat penting ini. Bilangan pasal ke-16, saya akan cuplik-cuplik nanti kalimat-kalimat yang muncul supaya nanti waktu masuk Bilangan ke-17 kita betul-betul memahami. Bilangan 16 dari ayat pertama, saya akan membaca sampai ayat yang ketiga. Korah bin Yishar bin Kehat bin Lewi. Ini pendahuluan yang sangat penting untuk si Korah. Dari silsilahnya dia muncul dari suku mana. Alkitab mencatat dia dari Lewi. Nah, ini sangat penting. Lalu ada Datan, ada Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet. Ketiganya orang Ruben mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Lalu mereka mengumpulkan ada 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat, orang-orang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun. Perhatikan, mereka berontak kepada kepemimpinan Musa dan kepemimpinan dari si Harun. Mereka berkata begini, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapa kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Ini ada provokatornya. Provokatornya adalah si Korah. Maka Alkitab waktu catat urutan-urutan pemimpin-pemimpin pemberontakan, ditempatkanlah Korah sebagai yang pertama, dan Korah dijabarkan dari keluarga dari suku mana? Dia dari suku Lewi. Kenapa kata Lewi ini sangat penting? Musa dari jalur Lewi, Harun dari jalur Lewi, lalu Korah dari jalur Lewi. Mengapa yang dari jalur Lewi Musa dipakai memimpin saya yang juga dari jalur Lewi? Mengapakah Harun dari jalur Lewi dipakai Tuhan memimpin saya yang juga dari jalur Lewi? Saya juga bisa memimpin. Itulah pikiran dari si Korah. Kenapakah yang Lewi yang lain dipakai, kok saya tidak dipakai? Maka supaya dia bisa mempunyai satu masa untuk memberontak,
dia mempengaruhi pemimpin-pemimpin yang lain. Saudara perhatikan pemberontakan umat Tuhan ini mirip seperti di dalam politik. Di dalam politik, bagaimana saya kudeta, maka saya harus gabungkan diri dengan partai atau ormas yang masanya banyak. Orang Israel tidak bisa gabungkan dengan tanda petik ormas di luar Israel. Karena mereka haram dengan orang non-Israel. Maka mereka menghasut sesama orang Israel, mengumpulkan semua pemimpin-pemimpin hebat, lalu mereka mulai berontak kepada kepemimpinan Musa dan Harun. Maka Bilangan pasal ke-16, ini cerita yang sangat menyedihkan, karena disitulah Tuhan keluarkan kalimat yang Tuhan ulangi 2 kali. Mari kita lihat kalimat apa. Bilangan pasal 16 ayat 21, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya ku hancurkan mereka dalam sekejap mata. Tuhan mengatakan satu vonis mati untuk semua pemberontak. Di dalam bagian kitab suci kita menemukan kemarahan Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka semua bersungut-sungut kepada Tuhan. Waktu Musa mendengarkan kalimat ini, sebagai manusia kalau masih duniawi, maka akan setuju sama tindakan Tuhan. Kapan lagi semua musuhku dikucilkan, dihabisi, karena Tuhan sudah mau habisi. Puji Tuhan, jadilah kehendakmu ya Tuhan, habisilah mereka. Tapi Musa tidak. Musa tahu semua pemberontakan ini untuk kudeta dia, tetapi dia mohon kepada Tuhan. Tuhan, masakan hanya sedikit yang jahat, tapi Tuhan akan habiskan semua. Jiwa Musa mirip seperti jiwa Abraham. Tuhan, kalau di kota Sodom ada 50 orang benar, masakan engkau menghancurkan Sodom? Tuhan bilang kalau ada 50, aku tidak akan hancurkan. Abraham mulai mikir, Tuhan bilang akan hancur. Sekarang bilang tidak hancur. Mana mungkin Tuhan yang bilang akan hancur, sekarang menjadi tidak hancur. Berarti angka saya yang salah. Itulah pikiran Abraham. Maka dia turunkan angka berikutnya. 45 orang benar. Apakah engkau menghancurkan? Kalau ada 45, aku tidak akan hancurkan. Abraham mikir lagi. Tuhan bilang akan hancurkan. Sekarang kok jadi tidak jadi. Berarti angkaku yang salah. Maka doa itu banyak salahnya dan perlu dikoreksi. Doa tidak sepenuhnya sudah benar. Kita sering kali berdoa salah dan perlu dikoreksi. Abraham ganti angka menjadi 40. Kalau 40 orang benar Tuhan hancurkan, aku tidak akan hancurkan. Dia bingung. Wah, saya sudah kurangi 5, 50 jadi 45, 45 jadi 40. Kalau saya kurangi 5 lagi, kurang ajar kena tempeleng nanti. Tuhan, kalau begitu 30 bagaimana 30? Langsung dia loncat kurangi 10. Tuhan bilang kalau ada 30 aku tidak hancurkan. Waduh, dia pusing kepala. Masa sih seluruh Sodom Gomora ada Lot, ada gembala itu pasti adalah gembala-gembala dari Abraham yang sudah pindah ke Lot dan Lot pernah ikut Abraham. Masakan iman dari Abraham tidak turun ke 30 orang? Ternyata tidak. Kalau begitu, 20 bagaimana? 20 aku tidak hancurkan. Kalau begitu, terakhir ya Tuhan, 10 bagaimana? Saya percaya kenapa Abraham keluarkan angka 10, karena mengingat cerita zaman Nabi Nuh. Jikalau di dalam zaman Nabi Nuh, istri, anak, dan mantu, di zaman yang sudah lalu, ada orang yang Tuhan selamatkan. Setelah peristiwa air bah, maka orang-orang pasti mulai sadar, tidak berani macam-macam lagi, maka kita akan pegang iman yang sejati. Sekarang di Sodom dan Gomora, pasti ada 10. Mana mungkin setelah zaman lewat, dari zaman Nabi Nuh, di seluruh Sodom dan Gomora ada Lot orang benar, masa tidak ada 10? Maka dia berhenti di angka 10. Ternyata Tuhan hancurkan, karena seluruh Sodom, Gomora, lembah Yordan, ada 4 kota, Sodom, Gomora, Adma, Zeboim, Tuhan tunggang balik 4 kota, seluruh 4 kota
hanya satu orang benar, yaitu Lot. Tapi Abraham, dia punya jiwa luar biasa. Dia doa bukan keselamatan untuk Lot. Dia doa untuk seluruh Sodom dan Gomora. Ini jiwa hamba Tuhan yang berjiwa besar, yang berjiwa hati Tuhan. Musa tahu pemberontakan sudah begitu mengerikan, 200 pemimpin-pemimpin sudah dihasut, dengan provokatornya juga dari suku Lewi, yaitu si Kora ini. Maka kalau Tuhan mau hajar, hajarlah sekarang juga. Maka bebaslah dari semua orang-orang yang akan menggerogoti kepemimpinan Musa dan Harun. Tapi Musa tidak. Mari kita lihat Bilangan pasal yang ke-16. Ayat ke-22, tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, Ya Allah, Allah dari segala roh, segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Akhirnya Tuhan mendengarkan apa yang Musa dan Harun mohon kepada Tuhan. Dan Tuhan perintahkan Musa, kasih tahu semua orang yang dihasut. Banyak orang yang dihasut, mereka tidak paham. Mereka hanya ikut-ikutan dan percaya dari satu pihak. Di dalam konseling, ada pasangan suami istri yang mau bercerai. Kalau hamba Tuhan hanya dengar dari suami, maka kesimpulannya istrinya yang jahat. Begitu dengar semua konseling dari istri, baru kita tahu ternyata yang jahat adalah suaminya. Maka tidak boleh dengar dari satu pihak. Dan waktu si Musa berdoa kepada Tuhan, dia tahu yang lain-lain hanya dihasut. Provokatornya hanya satu, yaitu si Korah. Tuhan, kalau cuma satu yang berdosa, mengapa Tuhan hancurkan semua? Lalu Tuhan perintahkan kepada Musa, kasih tahu orang Israel, pisahkan diri kalian dari perkemahan orang yang nanti Tuhan akan hancurkan. Dan sebagian yang dengar, mereka percaya dan mereka singkirkan diri, nanti Tuhan habisi semua pengacau. Di dalam gereja, jangan kira mengacau gereja, Tuhan akan diam. Di dalam catatan kitab suci, pengacau-pengacau umat Tuhan dan hamba Tuhan, Tuhan basmi mereka. Waktu Tuhan suruh bangsa Israel pergi ke tanah Kanaan, mereka utus pengintai. Lalu ada pengintai yang mata positif, itulah Yosua dan Kaleb. Lalu 10 lagi matanya negatif, sudah melihat, mereka mulai provokator, mengajak seluruh orang Israel dengan berkata, kita masuk ke tanah perjanjian, pasti kita mati. Tuhan bilang, negeri berlimpah susu dan madu, kami sudah lihat, orangnya tinggi-tinggi besar, kubunya tinggi-tinggi, bagaimana kita bisa gempur, kita pasti mati konyol. Maka 10 orang yang sudah mempengaruhi sekelompok orang-orang Yahudi yang lain, Tuhan tumpas mati mereka. Di dalam kitab suci, Tuhan benci kepada orang jahat yang menghasut kelompok orang, lalu ikut jahat di hadapan Tuhan. Perhatikan semua daftar raja-raja yang Tuhan listkan di dalam kitab suci, raja yang jahat, selalu muncul kalimat penjelasannya. Raja ini jahat di hadapan Tuhan dan dia menyebabkan seluruh umat Tuhan jahat di hadapan Tuhan. Jadi dia yang rusak, dia mempengaruhi semuanya rusak. Tuhan habisi raja itu. Perhatikan di dalam zaman Musa dan Harun, Korah yang sudah mempengaruhi satu demi satu, bahkan 250 pemimpin dia sudah pengaruhi. Sekarang semua yang sudah sadar, mereka akan singkirkan diri dari kelompok si Korah ini. Dan Musa berkata, sekarang kita akan lihat keadilan Tuhan. Akan terjadi jikalau ada hukuman Tuhan tiba dan Tuhan matikan pemberontak, tapi matinya mereka seperti orang normal yang mati, karena umur, karena kecelakaan, sakit penyakit,
maka ini tidak. Kita akan membuktikan kalau ini hukuman dari Tuhan. Tuhan memakai cara yang tidak pernah ada di dalam sejarah. Belum selesai ngomong si Musa, langsung daratan tanah terbelah dan semua yang jahat dikubur hidup-hidup oleh Tuhan. Bukan mati karena sakit penyakit, Tuhan kuburkan mereka hidup-hidup. Tidak peduli dia dari suku Lewi atau tidak, karena dia pemberontak dan Tuhan habisi mereka. Mau tahu setelah Tuhan habisi, mereka sadar tidak? Yang masih hidup sadar tidak? Yang masih hidup tidak sadar-sadar. Dan dia protes, saudara. Semua cerita ini saudara bisa baca semua secara lengkap di Bilangan 16. Saya tidak ada waktu jelaskan satu-satu dari kalimat-kalimat mereka yang bersungut-sungut. Mereka menghasut dengan berkata, "Siapa engkau? Engkau meninggikan dirimu di atas kami?" Dan mereka menghasut, "Kami yang sudah di negeri berlimpah susu dan madu itu Mesir. Kau janji bawa kami ke negeri yang berlimpah susu dan madu. Mana janjimu?" Oh, sekarang padang gurun. Herannya di padang gurun tanah bisa terbelah. Tanah terbelah biasanya gempa bumi. Gempa bumi kalau terjadi di padang gurun agak aneh, saudara. Ini mujizat Tuhan, Tuhan datangkan, Tuhan kubur hidup-hidup semua yang jahat. Lalu sisa yang lain mestinya langsung bertobat. Tapi yang lain protes kembali. Mari kita lihat Bilangan pasal ke-16. Nanti ini akan menjadi dasar kita mengerti Bilangan pasal yang ke-17. Ayat ke-41, pasal 16. Tetapi pada keesokan harinya, bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun, kata mereka, "Kamu telah membunuh umat Tuhan." Di Bilangan 16 dikatakan, Tuhan akan menghukum dan membunuh, tapi muncul kalimat, bukan dari kehendak Musa. Jadi Musa punya hati yang paling dalam, Tuhan jangan habisi mereka. Tapi karena Tuhan mau habisi, maka yang tidak bersalah, yang dipengaruhi, silakan engkau geser. Jangan berkumpul dengan perkemahan orang-orang yang Tuhan akan tunggang balik itu. Setelah musibah ini terjadi, yang masih hidup ini berontak dan berkata, "Kenapa kamu membunuh umat Tuhan?" Bayangkan ya berapa hancurnya hati Musa dan Harun. Nah, setelah pasal ke-16 selesai, masuklah pasal ke-17, karena mereka meragukan kepemimpinan Musa, maka pasal 16 Tuhan nyatakan Musalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Lalu bagaimana dengan Harun? Untuk Harun, itulah Bilangan 17, Tuhan menyatakan Harunlah yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa yang dari Lewi bisa menjadi imam? Kenapa saya Korah dari Lewi kok tidak menjadi imam? Ini muncul di Alkitab. Mengapakah engkau yang sudah dipilih oleh Tuhan, dipisahkan dari bangsa-bangsa lain, kamu sudah dapat porsi melayani Tuhan, mengapa kamu kejar jabatan imam? Jabatan imam Tuhan berikan hanya melalui jalur Harun, dan mereka iri, mengapa hanya jalur Harun? Kalau dari Lewi bisa muncul Musa jadi pemimpin, kenapa saya Korah dari Lewi kok tidak memimpin semua umat? Itulah iri hati di dalam gereja Tuhan. Di dalam gereja Tuhan, musuh terbesar bukan orang Islam. Musuh terbesar bukan orang ateis. Musuh terbesar orang di dalam. Siapa musuhnya? Kelompok pendeta-pendeta, majelis-majelis rohaniawan penatua, itu musuh di dalam gereja. Jikalau ada satu Korah di dalamnya, maka muncullah partai, kelompok yang akan Tuhan habiskan nanti. Biar yang satu itu rusak, yang satu itu yang akan berhadapan dengan Tuhan. Tetapi yang satu itu kalau sudah menghasut, Tuhan pasti segera turun tangan. Ini cara Tuhan. Tadi saya sudah katakan, 10 pengintai pulang menghasut, Tuhan langsung basmi habis. Lalu lihat dalam kitab suci,
Orang-orang yang berpandangan negatif, Tuhan basmi habis. Meragukan hamba Tuhan yang Tuhan sudah utus, Tuhan habisi mereka. Lalu tentang yang Harun. Oke, sekarang dengar baik-baik. Semua pemimpin suku keluarkan tongkatmu. Tongkat ini adalah lambang otoritas. Kau pemimpin ya, kau pemimpin ya. Semua mau jadi pemimpin dari semua umat ya. Oke, kau satu pemimpin suku belum cukup ya. Lu mau jadi semua pemimpin, oke. Satu-satu suku semua keluarkan tongkatmu. Dan sekarang kita cek, Tuhan pilih yang mana? Wah, semua suku pasti berharap. Harap undian jatuh ke saya. Kapan lagi saya memimpin seluruh Israel? Ternyata Tuhan lakukan sesuatu mujizat yang tidak pernah terpikir di dalam sejarah. Yaitu semua tongkat nanti taruh di tempat yang Tuhan sudah tetapkan. Semua tongkat diambil dari batang atau ranting yang panjang. Lalu ranting itu pasti harus sudah mati. Lalu besoknya tongkat Harun keluar tunas. Lalu keluar bunga, keluar buah. Buah badam itu seperti almond. Dari yang mati, sekarang keluar yang hidup. Ini seolah-olah satu batang itu sekarang bisa berbuah, subur dia. Saya percaya tindakan Tuhan lakukan ini untuk mengingatkan kepada orang Israel yang tadi berkata, kami sudah di negeri berlimpah susu dan madu. Tuhan janji bahwa ke negeri berlimpah susu dan madu. Kenapa sekarang kering kerontang? Maka tongkat yang berbunga lalu berbuah mengingatkan kembali. Kau kira kalimat Tuhan salah? Tuhan akan bawa kamu ke negeri yang berlimpah. Meskipun sekarang kau lihat semua padang gurun yang mati, yang tidak mungkin bisa tanam pohon yang menghasilkan buah, kecuali korma. Kau tidak mungkin bisa bercocok tanam di padang gurun. Ini seperti ranting atau tongkat yang mati. Tetapi ketahuilah, kalau engkau percaya Tuhan, engkau akan melihat yang mati ini akan menuju kepada buah dan bunga. Ini janji Tuhan yang Tuhan tegakkan, bahwa yang Tuhan katakan, ikatan perjanjian yang Tuhan sudah katakan, kau pasti sampai. Mereka curiga dan merasa tidak sampai. Maka tongkat Harun itu saja yang berbunga dan berbuah untuk meredam semua yang mau jadi pemimpin. Sejak saat itu, mereka tidak bisa apa-apa lagi, karena Musa tidak hasut untuk partai dia, Harun tidak hasut untuk partai dia, tapi Tuhan yang berpihak kepada dua orang ini. Amin. Hamba Tuhan, kalau Tuhan berpihak kepadanya, siapapun lawan dia akan berhadapan dengan Tuhan yang berpihak kepada hamba Tuhan. Tapi seringkali hamba Tuhan sendiri ketakutan. Kalau musuh sudah merekrut semua orang hebat, hamba Tuhan akan merekrut yang lebih hebat daripada musuh, karena akan terjadi peperangan. Tapi hamba Tuhan yang sejati, silakan engkau hebat, silakan kau menghasut. Tapi kalau Tuhan berpihak kepada saya, engkau akan berhadapan kepada Tuhan yang sejati itu. Maka akhirnya semua orang Israel tidak bisa banyak komplain lagi, tapi hati mereka tetap tidak senang. Nah, saudara lihat, Tuhan membela hambanya. Kalau Tuhan sudah membela, apakah Tuhan tidak menghukum? Musa melakukan kesalahan. Tuhan vonis, engkau tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Jadi Tuhan hukum umat Tuhan yang memberontak, Tuhan juga hukum hambanya yang salah. Di hadapan Tuhan tidak ada yang namanya cinta kasih berlebihan lalu membuat satu orang jadi manja, semua dihukum. Yang manja ini diampuni terus, tidak. Musa, engkau bersalah, tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Bahkan 3 orang dari keluarga Musa, yaitu Miriam, Harun, lalu Musa, tiga-tiganya tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian karena tiga-tiganya mati di padang gurun. Tiga-tiganya ini dicatat di dalam perjanjian lama. Mereka adalah pemimpin. Aku telah mengutus Miriam, Harun, dan Musa menjadi penganjurmu.
Miriam Nabiah, dia pemimpin komisi wanita. Maka waktu Musa membawa bangsa Israel menyeberang Laut Teberau, Musa mengeluarkan nyanyian pujian Musa, lalu Miriam memimpin komisi wanita, ikut nyanyi karena dia pemimpin. Jadi Tuhan mengutus Miriam pemimpin. Miriam mengata-ngatain Musa, Tuhan hukum dengan kusta, dan Tuhan tidak izinkan masuk ke tanah perjanjian, maka dia mati di padang gurun. Dia bersama dengan Harun mengata-ngatai Musa, Harun pun Tuhan tidak izinkan untuk masuk ke tanah perjanjian. Lalu Musa berdosa kepada Tuhan, Musa pun tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Oleh sebab itu semua kita yang melayani, baik orang awam, baik majelis, baik hamba Tuhan, semua kita harus melayani dengan hati yang takut Tuhan. Amin. Jikalau ada dosa kesalahan, datang langsung kepada Tuhan. Jangan membuat partai, lalu meragukan kepemimpinan dari hamba Tuhan. Tuhan proteksi hambanya, dan Tuhan juga akan menghukum hambanya. Oleh sebab itu, kengerian terjadi di rumah Tuhan. Di dalam perjanjian baru dikatakan, rumah Tuhan yang pertama akan dihakimi. Kalau rumah Tuhan pertama dihakimi, siapa kepala yang memimpin di rumah Tuhan? Kristus kepala. Kristus tidak mungkin dihakimi, karena Kristus adalah juru selamat. Maka kepala yang Tuhan tetapkan di gereja, itulah gembala-gembala, akan dihakimi duluan. Majelis-majelis yang mendampingi pendeta, itulah yang akan dihakimi juga yang duluan. Barulah dari semua orang akan dihakimi, dan gereja akan dihakimi duluan. Artinya semua kita akan dihakimi duluan, barulah Tuhan menghakimi orang yang di luar gereja Tuhan. Oleh sebab itu, jikalau Tuhan menetapkan seorang pemimpin, menetapkan seorang hamba Tuhan, kalau Tuhan yang sudah memilih hambanya ini, jalankan apa yang dia katakan, selama dia takut kepada Tuhan, lakukan yang dia perintahkan. Amin. Di dalam Alkitab kita melihat Musa tidak bisa berkata-kata, maka pilihlah Harun. Lalu Alkitab munculkan satu kalimat, ini poin terakhir ya, Musa akan menjadi seperti Allah bagi Harun. Kalimat ini menarik ya. Apa artinya Musa akan menjadi seperti Allah bagi Harun? Karena Musa yang dapat firman dari Tuhan, dia dapat misalnya semua kalimat ini. Kalau kita kelompokkan, kita sebut A. Dia dapat semua firman A. Dia sampaikan kepada Harun semuanya A. Maka yang Musa terima dari Tuhan, yang Harun terima dari Musa, karena Musa tidak tambah dan tidak kurang, itu seperti Harun sedang dapat langsung dari Tuhan. Itulah artinya Musa seperti Tuhan bagi Harun. Selama hamba Tuhannya menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, lakukanlah. Kalau Tuhan menggerakkan hamba Tuhan ini untuk melakukan sesuatu, dukunglah dia. Karena dia melakukan yang Tuhan perintahkan, sekarang saya melakukan yang dia perintahkan, karena yang dia perintahkan seperti yang Tuhan perintahkan kepada dia, itu artinya saya sedang mendapat perintah dari Tuhan. Amin. Tidak bisa kita berkata, kalau Pak Pendeta dapat perintah dari Tuhan, mengapa Tuhan tidak langsung ngomong kepada saya? Tuhan tidak langsung ngomong kepada pribadi-pribadi jemaat-jemaat, tapi Tuhan bicara kepada hamba-hambanya. Di dalam perjanjian lama muncul satu kalimat, masakan Tuhan tidak berkata kepada hamba-hambanya? Jikalau ada penghakiman Tuhan akan kerjakan, maka muncul kalimat, Tuhan akan siarkan dulu kepada hamba-hambanya. Maka lihat di perjanjian lama, semua murka Tuhan sebelum terjadi, hamba-hambanya tahu duluan. Karena Tuhan share di dalam hati mereka. Dan merekalah yang menegur umat-umat pada waktu itu. Sebelum air bah, Nuh sudah tahu akan ada air bah. Sebelum Nuh, Henok sudah tahu Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya hendak menghabiskan orang fasik. Henok menubuatkan tema air bah. Penggenapannya di dalam zaman Nabi Nuh. Tuhan memakai Yeremia untuk menegur, lihat nanti kau akan dibuang. Tuhan sudah share kepada hamba-hambanya, tapi umat-umat tidak dapat sharing itu, tapi Tuhan pakai hambanya sharing kepada umat, dan umat tidak mau dengar. Maka itu pentingnya suara firman dari atas mimbar, amin.
Tuhan memberikan firman kepada hambanya, dan hambanya mengutarakan firman itu, maka semua jemaat seperti sedang dengar firman langsung dari Tuhan. Barang siapa yang menolak firman yang dikatakan, dia sedang menolak Tuhan, dan dia akan berhadapan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk ayat yang sudah kami baca ini. Beri kepada kami karakter seperti Musa dan Harun, di dalam kondisi terdesak begitu mengerikan, tapi hati mereka tetap cinta umat-umat Tuhan. Beri kepada kami hati yang tidak berontak, beri kepada kami hati yang takut kepada Tuhan, dan yang selalu mengingat perjanjian Tuhan. Pakailah setiap kami ya Tuhan, dan ampunilah setiap kami, supaya setiap kami lolos dari penghukuman Tuhan, dan setiap kami sedang dituntun oleh Tuhan masuk di dalam Kanaan yang sejati. Jangan biarkan ada di antara kami yang akhirnya ketinggal di padang gurun dunia ini dan tidak masuk di dalam tempat perhentian Tuhan yang sejati. Bawalah kami masuk ke dalam Kanaan yang permai itu dengan Kristus yang menuntun dan memimpin setiap kami. Dengarlah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarlah nasihat rasuli dan pulanglah dengan berkat Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati, sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu.